Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rauf Sidik Tampu Bolon, NPP 290511. Saya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Utara. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Saya harap ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil, sebuah pengantar. Tujuan dari pelatihan ini, yang pertama yaitu untuk persiapan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Kemudian, untuk menunjukkan bahwa sistem ini adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Selanjutnya itu ada the power of measuring result. Saya menyukai if you cannot success, you cannot reward it. Selanjutnya, siapa yang peduli kinerja pemerintah? Tentunya pemerintah pertama, kemudian SKPD atau dinas, kemudian legislatif yaitu DPRD, masyarakat, dan donor. Apa yang menjadi fokus dalam pemantauan dan evaluasi ini? Itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Kemudian, strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Dalam pelatihan ini, kita akan mendiskusikan, yaitu mengenai pemantauan sebagai alat, evaluasi sebagai alat, bagaimana pemantauan dan evaluasi berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik. Dan yang terakhir itu ada 10 langkah dalam menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintahan. 10 langkah tersebut, yang pertama itu pelaksanaan atau readiness assessment. Yang kedua itu kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang ketiga, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Yang keempat, baseline data pada indikator atau ada di mana kita sekarang. Yang kelima, perencanaan untuk perbaikan, yaitu pemilihan target hasil. Kemudian selanjutnya itu pemantauan hasil, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dari hasil penemuan Anda. Yang kesembilan yaitu penggunaan hasil temuan pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir itu keberlanjutan dan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu. Apa alasan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis ini? Yang pertama, menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik. Yang kedua, menyediakan gambaran tentang status proyek, program, atau kebijakan. Yang ketiga, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program. Yang keempat, membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran. Dan yang kelima, mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan. Selanjutnya, memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi atau stakeholder. Lalu, menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program. Kemudian, membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif. Lalu, mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan. Dan yang terakhir yaitu mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik. Penting diperhatikan, yaitu dibutuhkan komitmen dan kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintahan daerah yang lebih baik. Selanjutnya ditambah dengan pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem pemantauan dan evaluasi. Lalu, ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Jadi, syarat kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will. Ya baik, ini ada quick discussion, ada 2 pertanyaan, silakan yang ingin bertanya di kolom komentar.
Selanjutnya itu definisi pemantauan. Pemantauan berbasis hasil itu proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan, yaitu setiap proyek, program, atau kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Lalu, beberapa aktivitas utama dalam proyek, program, atau kebijakan yang perlu diinformasi pemantauan, yaitu ada status pencapaian tujuan dan objektif, kemudian pelaporan kepada pemerintah, stakeholder, donor, kemudian pengendalian proyek, program, dan kebijakan, serta pengalokasian sumber daya. Pendekatan baru dalam pemantauan. Pemantauan tradisional berfokus pada implementation monitoring, yaitu hal ini mencakup tracking input atau aktivitas apa yang terjadi, output, barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian pendekatan ini berfokus pada pemantauan bagaimana sebuah proyek, program, dan kebijakan diimplementasikan. Lalu, biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap rencana kerja dan anggaran. Selanjutnya yaitu pemantauan berbasis hasil, mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif. Kemudian, pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Pemantauan berbasis hasil bisa dilihat ada implementasi, hasil itu goal, impact, outcome, implementasi itu outcome, activities, input, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, dampak, efek antara pada pemanfaat, keluaran proyek atau program, pelaksanaan proyek, dana manusia sumber daya lainnya. Bisa dilihat studi kasus pemantauan yaitu oral rehydration therapy (ORT), yaitu tingkat kematian dan kesakitan anak turun, meningkatnya ORT dalam upaya mengatasi kasus diare, meningkatkan pengetahuan dan akses, kampanye melalui media untuk melatih pendidik ibu, dana persediaan ORT pelatih. Bisa dilihat studi kasusnya itu kita mengambil contoh tingkat melek huruf. Itu goalnya itu tingkat pendapatan lebih tinggi, outcome-nya meningkatkan angka melek huruf. Outputnya jumlah orang dewasa yang lulus program pemberantasan buta huruf. Aktivitasnya itu kursus, pelatihan seperti membaca, kemudian inputnya itu fasilitas, instruktur, material. Contoh dari pemantauan hasil proyek program kebijakan bisa dilihat di tabel ada 2 kesehatan anak dan pendidikan anak perempuan, yaitu pemantauan kebijakan, turunnya tingkat kematian bayi, naiknya capaian pendidik anak perempuan, kemudian pemantauan program, ada pelayanan prenatal dimanfaatkan oleh ibu hamil, kemudian pemantauan proyek, yaitu informasi tentang pelayanan prenatal yang baik disediakan di 6 desa yang disasar. Selanjutnya itu evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi berbasis hasil yaitu penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan atau sedang berlangsung atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Tujuannya untuk mendapatkan lesson learned ke dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Cakupan evaluasi bisa kita lihat dalam tabel, ada why question, how question, compliance, proses. Kemudian bagaimana merancang evaluasi yang baik itu? Ada perkataan dari Bertrand Russell, yaitu better to be approximately correct than precisely wrong. Lalu kita lihat dari tabel itu contoh evaluasi. Itu seperti di tabel ada penyediaan air minum, penyediaan lokasi baru, bagaimana evaluasi kebijakannya, evaluasi programnya, evaluasi proyeknya. Itu seperti membandingkan model-model untuk penyediaan air minum, menilai pengelolaan fiskal pemerintah daerah tersebut, menilai peningkatan retribusi air di 2 kabupaten. Nah, peran komplementer pemantauan dan evaluasi. Bisa dilihat ada monitoring dan evaluasi, seperti menjelaskan tujuan program. Evaluasinya itu menganalisa mengapa hasil bisa dicapai atau tidak bisa dicapai. Lalu, melaporkan kemajuan dan masalah pada pengelolaan program. Evaluasinya itu menyediakan informasi pembelajaran, capaian, dan penjelasan terkait serta menawarkan rekomendasi. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama itu, pemantauan dan evaluasi sering dilihat sebagai dua hal terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Kemudian, masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Pemantauan dan evaluasi keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan, program, dan proyek dengan lebih baik. Selanjutnya, pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi dapat menguatkan manajemen sektor publik. Dan yang terakhir yaitu pengimplementasian sistem pemantauan dan evaluasi membutuhkan komitmen dari pemimpin dan staf jajaran di bawahnya. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.